receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan. Saya tidak mau hidup saya yang sekali saja menjadi hina untuk menjadi penjilat. Saya prihatin ya. Masalah ijazah ini kok jadi rumit berlarut-larut dan kemudian menciptakan saling gesekan sesama anak bangsa. Padahal kan masalahnya sederhana. Seperti yang dikatakan banyak orang. Tunjukkan ijazahnya, press conference, kemudian silahkan ijazah itu diteliti dan lain sebagainya. Selesai. Kenapa kita kemudian kesana kemari ya, sampai mau ngusir dari Indonesia lalu kemudian dibalas dengan macam-macam lah. Jadi menurut saya ya agak aneh. Dan khusus untuk Irma Chaniago, saya kira ada poin pentingnya. Gini, kalau kita dilihat dari 4 orang yang tadi di dalam video ya, yang pendukung Jokowi, siapa itu wakil ketua Projo atau Jokowi mania itu ya, atau Prabowo mania, pokoknya intinya adalah wakil ketum Projo apa, yang kemudian Rismon Sianipar, kemudian Dr. Tifa dan Irma Chaniago. Kan Irma yang sesungguhnya yang harusnya wise, menengahi, mengayomi, karena dia anggota DPR bro, ya wakil rakyat dari daerah Sumatera Selatan kalau tidak salah, Sumatera Selatan 1 atau 2 saya tidak tahu. Harusnya dia yang berusaha untuk mengayomi, karena sebagai anggota DPR terikat yang namanya public etika publik. Lah ini kok anggota DPR malah bilang tangkap. Saya nggak habis pikir. Kok bisa begitu ya? Di republik ini ya, kalau Anda diangkat sebagai pejabat publik, yang saya lihat kok Anda malah merasa makin leluasa untuk ngantemi rakyat. Dan itu gejalanya sama. Ketika Anda, saya tidak tahu ya tadi siapa ya tadi, Andi apa namanya ya, apakah dia itu sudah jadi komisaris di perusahaan atau tidak. Tapi let's say walaupun dia komisaris kan bukan pejabat publik seperti anggota DPR, para menteri dan lain sebagainya. Jadi beda kapasitasnya. Sebagai pejabat publik dia harus lebih menjaga omongannya, lebih mengayomi, lebih merepresentasikan kepentingan rakyat, terutama yang diwakili. Tetapi jangan lupa anggota DPR itu anggota DPR RI, bukan anggota DPR di daerah tertentu. Asalnya boleh dari Sumsel 1 atau Sumsel 2, Sumsel 2 sepertinya, tetapi dia adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah ini boro-boro DPR RI ini mengambil alih isu mengenai ijazah palsu ini agar tidak memunculkan terus-menerus kegaduhan. Kok malah ikutan menyerang orang yang mempertanyakan ijazah palsu ini. Karena kalau kita bicara tidak ada asap kan tidak mungkin ada api. Kalau kita melihat soal ijazah palsu isu ini adalah kan dimulai dari sebuah buku yang bernama Jokowi Undercover. 2 lelaki yang tak miliki ijazah, kan begitu. Jadi sangat aneh bin ajaib. Kemudian seolah-olah ini muncul begitu saja oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar. Enggak. Bahkan dalam kasus ini sudah ada korban, Bambang Tri dan Gus Nur yang dituntut 10 tahun penjara, kemudian divonis 6 tahun penjara dan kemudian inkrahnya 4 tahun penjara untuk sebuah hal yang mereka sedang pertanyakan betul atau tidak. Yaitu benarkah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Dan tidak pernah dijawab selama proses persidangan. Tidak pernah dihadirkan ijazah yang sokol katanya asli tersebut. Kan itu pangkal persoalannya. Jadi tidak ada transparansi. Maka orang tetap mempertanyakan ada atau tidak. Jadi saya merasa aneh ya. Terlepas saya kira yang namanya pribadi selalu ada sikap ya. Saya lihat memang Irma besar sekali pembelaannya terhadap Jokowi. Saya tidak tahu kenapa, why. Kalau 2 saja jawabannya. Karena dia mungkin berterima kasih sama Jokowi
Kedua, gejala orang mapan. Gejala orang mapan itu begini. Ketika kita merasa menjadi bagian dari kekuasaan, orang anggota DPR itu kan sering sekali merasa bahwa dirinya bukan mewakili rakyat, tapi mewakili kekuasaan, mewakili establishment, mewakili orang yang hidupnya sejahtera oleh negara, yang pendapatnya ratusan juta dari negara. Maka kemudian kecenderungannya adalah justru tidak suka dengan aktivis, padahal kita tahu bahwa Irma adalah seorang aktivis dulunya, aktivis buruh kalau tidak salah. Kok nggak kelihatan bekas aktivisnya itu? Jadi bagaimana ketidaksukanya terhadap Rocky Gerung misalnya. Dia selalu mengatakan Rocky Gerung. Tapi memang kelebihan Irma itu adalah dia melakukan itu secara terbuka, langsung di depan orangnya. Ketika berdebat dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, terlepas dari keberanian yang super berani tersebut, tetapi kan yang harus diingat dia adalah wakil rakyat. Kalau wakil rakyat nimpe rakyat, kita bingung, kita mau ngadu ke siapa lagi. Harusnya dia tempat mengadu. Ya, karena wakil rakyat kan, wakil rakyat seharusnya merakyat kan begitu. Jangan tidur kalau ngomong soal rakyat. Jadi kok bisa? Padahal isu ijazah palsu ini akan sampai pada episode memenjarakan orang. Karena pendukung Jokowi tidak lagi berpikir bahwa bagaimana menyelesaikan ini secara elegan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mengadukan dan memenjarakan orang yang mempermasalahkan ini. Kan aneh jadinya. Yang mau dipenjarakan itu doktor dan kandidat doktor. Dokter Tifa mau ujian disertasi. Kemudian Rismon dan Roy Suryo adalah doktor. Malah dikutak-katik Rismon soal ijazahnya dan lain sebagainya. Rismon itu orang biasa, bukan pejabat publik. Kok aneh itu? Nah, inilah yang menurut saya di republik ini yang kadang-kadang tidak proper. Kewajiban orang yang dibiayai oleh negara, oleh pejabat oleh pajak rakyat, itu tidak lebih besar dibandingkan kewajiban seorang warga negara biasa. Dr. Tifa warga negara biasa, Roy Suryo warga negara biasa, Rismon warga negara biasa yang tidak makan dari uang rakyat, pajak rakyat, tidak makan dari APBN. Sementara Irma orang yang tidak hanya makan dari APBN tapi disejahterakan APBN. Coba berapa ratus juta anggota DPR itu bisa pegang uang sebulan. Uang reses saja kalau dulu 250 juta kalau tidak salah. Tapi sekarang saya tidak tahu berapa. Bayangkan, setahun 4 kali atau 5 kali reses. Itu saja sudah lebih dari 1 miliar, bayangkan. Jadi saya tidak bisa pikir. Ada anggota DPR yang justru nimpe rakyat. Ini saya kira kritik yang saya kira proporsional saja. Berlaku semua untuk semua anggota DPR, tidak hanya Irma Caniago. Cuman bedanya adalah anggota DPR lain tidak nimpe, cuman diam. Ini sudah tidak membela, diam, nimpe gitu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini berhadapan David melawan Goliat. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon itu cuma David. Goliatnya Jokowi dengan segala instrumentasi kekuasaan yang masih tercengkram dan masih mencengkram di beberapa institusi negara. Bahkan seorang Prabowo Subianto saja dalam tanda kutip tidak berani untuk memilih line up-nya sendiri, kabinetnya sendiri tanpa menghiraukan misalnya apa yang menjadi kemauan Jokowi. Wakil presiden dia tidak dengarkan, tapi bapaknya wakil presiden dia pertimbangkan dan dia laksanakan dengan sungguh-sungguh masukannya atau perintahnya dalam tanda kutip. Jadi itu yang harus kita pahami sobat era sekalian. Prihatin terus terang saya ya. Tidak ada perdebatan lain kecuali tadi pergi dari Indonesia, pergi saja. Kemudian apalagi tadi penjarakan saja, tangkap saja.
Ini orang mau dipenjarakan, mau ditangkap itu ya. Ada rasionalitasnya. Ada groundnya, ada alasannya. Alasan menangkap itu apa? Kalau alasannya adalah pencemaran nama baik, itu tidak ada alasan untuk menangkap. Karena maksimal ancaman hukumannya 4 tahun. Masa anggota DPR nggak paham? Lalu kalau dikaitkan dengan pasal apa? Pasal provokasi. Sudah dibilang tidak ada yang namanya pasal provokasi bisa diterapkan karena tidak ada yang namanya predicate crime-nya. Kejahatan atau pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh orang yang terprovokasi dalam pasal 160. Lalu pasal mengenai memalsukan dokumen atau mengubah dokumen dan lain sebagainya. Roy Suryo respon tidak mengubah dokumen apa-apa. Dia hanya meneliti dokumen yang sudah ada. Baik sebelumnya yang sudah di-upload oleh Dian Sandi maupun dokumen yang ditayangkan oleh Bareskrim Mabespori. Kan itu saja. Nah, perkara Anda tidak suka dengan sikap politik mereka yang terus-menerus dalam tanda kutip menyerang Jokowi atau menyerang ijazahnya, itu soal lain. Ini kan kebebasan berdemokrasi, bro. Kalau misalnya yang mereka serang itu warga negara biasa saja, wah, saya menganggap tidak hebat. Ini orang kecil Anda serang, Anda kritik. Ini tidak. Yang mereka kritik itu a powerful person yang kemudian masih dipagari oleh orang-orang seperti Irma, oleh tadi Andi tadi. Orang-orang yang fans clubnya. Memang uang dan kekuasaan itu adanya di Roy Suryo dan Dr. Tifa serta Risma. Tidak, uang dan kekuasaan itu masih ada di Jokowi, bro. Ya kan? Ditambah anggota DPR yang masih berkuasa. Kan tambah kuat. Tambah Goliat mereka melawan David. Jadi kalau seandainya David ini kemudian katakanlah punya kekuatan, ya kekuatannya kekuatan moral. Nah, kekuatan moral itu dua saja sumbernya. Satu berasal dari dalam diri kejujuran, yaitu untuk memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau seorang muslim. Yang kedua, dukungan rakyat, baik itu terang-terangan maupun silent majority. Kenapa saya katakan dukungan rakyat? Kalau seandainya rakyat tidak mendukung isu ini, mereka tidak akan populer. Mereka tidak akan berani terus maju. Karena tidak didukung oleh rakyat. Walaupun saya paham ada orang yang begitu gigihnya mempertahankan atau memperjuangkan keyakinan dia. Walaupun tidak ada yang mendukung. Itu special person. Tapi ini masyarakat mendukung. Pertanyaannya adalah, kok ngerti kalau masyarakat mendukung? Paling tidak ya ada survei-survei, ada polling-polling, ada masukan-masukan, ada komen-komen, ada dukungan-dukungan. Kan itu kan menunjukkan bahwa ada dukungan masyarakat tersebut. Tapi kan tidak semua rakyat Indonesia mendukung. Iyalah, kalau semua rakyat Indonesia mendukung kan beda soalnya. Paling tidak saya bikin polling 89 sampai 90-an%, minimal 89% mendukung Rismon dan Roy Suryo serta Dr. Tifa. Dalam hal apa mendukungnya? Ya, saya ulangi lagi yang namanya polling-polling itu. Polling-polling itu menyangkut misalnya mana yang Anda percaya, Bareskrim atau Roy Suryo dan kawan-kawan? Percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Apakah Anda percaya bahwa ijazah Jokowi asli sebagaimana dikatakan oleh polisi atau Bareskrim? Gak percaya. Apakah Anda percaya UGM soal keaslian? Gak percaya UGM. Nah, dengan demikian memang kepercayaan itu ada pada Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi sobat era sekalian, nih, mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? Bareskrim Mabespori atau Roy Suryo dan kawan-kawan? 124.000 orang lebih percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, mana yang apalagi misalnya nih, mana yang Anda percaya antara Ngabalin dan Roy Suryo soal bohir besar di belakang isu ijazah palsu? Ngabalin menuding, Roy Suryo membantah.
Percaya Ali Mokhtar Ngabalin cuma 7%. Percaya Roy Suryo 93% dari 130 ribu vote atau suara. Kan tidak kecil. Jadi kalaupun saya misalnya nanti voting, mana yang lebih Anda percaya? Dukung Irma Suryani atau Roy Suryo? Saya yakin akan lebih banyak mendukung Roy Suryo. Nanti orang bilang, lah kan Anda satu kolam menggunakan instrumen. Lakukan. Let's say misalnya polling itu dilakukan oleh Metro TV. Kita akan lihat misalnya. Bisa jadi yang banyak orang mendukung Roy Suryo. Begitu saudara sekalian, ya. Ini sekedar masukan saja, ya. Tetapi saya tahu, ya, ini tidak akan didengarkan masukan ini. Tetapi saya mengajak logika bernegara saja. Seorang anggota DPR, seorang pejabat publik harusnya lebih wise, lebih bijaksana, tidak nimpe rakyat. Dan ini aneh sekali, seorang anggota DPR tiba-tiba menunjukkan ketidaksukaan dengan orang-orang yang kritis. Saya juga bingung. Why? Justru orang-orang kritis itu membantu kinerja anggota DPR. Kenapa? Karena DPR jadi nganggur jadinya. Kan yang harus kritis kan anggota DPR. Kalau ini kan tidak. Anggota DPR sudah diundang ke televisi tapi tidak menunjukkan pembelaannya kepada rakyat. Yang dia tunjukkan adalah pembelaannya kepada oligarki. Pembelaannya kepada mantan presiden. Kan jadi aneh. Jadi double incentive. Sudah dibiayai oleh negara untuk membela rakyat. Rakyat gak dibela sama dia. Yang dibela adalah oligarki. Yang dibela adalah Jokowi. Kalaupun misalnya katakanlah Roy Suryo kemudian Dr. Tifa Rismond itu keliru, kalaupun misalnya, tidak boleh juga seorang anggota DPR langsung nimpe. Wise saja. Harusnya kan gitu. Harus wise mengatakan macam-macam lah ya. Nanti kalau kita ngomong begini kita akan dibilang, waduh ini kan junior saya dan lain sebagainya. Iya, kalau soal lebih tua kan it doesn't mean orang yang lebih senior itu lebih wise. Kan tidak mesti juga. Kadang-kadang senioritas itu hanya untuk menunjukkan bahwa saya lebih tua dari Anda, tetapi belum tentu juga Anda lebih wise gitu. Jadi begitu ya. Dan Dr. Tifa ya menantang Irma Chaniago. Nanti coba di publik, mana yang lebih Anda pilih? Ya, Dr. Tifa atau Irma Chaniago? Saya mau iseng-iseng bikin polling ya, mana Anda yang lebih pilih? Ya, mana Anda yang lebih percaya? Irma Chaniago atau Dr. Tifa? Nah, tapi untuk sementara enggak usah lah saya bikin polling seperti itu kan. Jadi gitu saudara sekalian. Sama saya dikatakan pollingnya amatiran. Saya katakan Refli bikin polling amatiran. Amatirannya di mana? Orang menggunakan platform YouTube. Masa saya menggunakan platform YouTube orang lain? Dan 130 ribu yang mengisi polling tersebut. Anda bilang amatiran, di mana amatirannya? Jadi polling yang benar itu adalah polling kalau yang menang Pak Jokowi. Kan nggak bisa begitu. Oh, tetapi ini kan karena di Refli Harun Channel. Ya, ada kan di tempat lain. Pertanyaannya sama, N-nya juga sama. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kan begitu. Begitu aja kok repot. Nah, saya tidak pernah melihat ada polling yang sebanding dengan yang saya lakukan. Mana? Ayo mana? Kalau misalnya hasilnya berbeda, ya udah kita terima itu sebagai sebuah perbedaan. Tapi ini Anda ingin menihilkan polling saya, tetapi Anda tidak menyajikan polling tandingannya. Ayo dong, polling tandingannya ya, yang 130 ribu juga yang voting. Kita akan lihat berapa hasilnya, berapa yang pro ijazah palsu, berapa yang pro ijazah asli. Kan begitu. Nah, itu namanya apa? Demokrasi itu hidup. Jangan Anda berasumsi, wah rakyat yang mana Anda yang pilih loh. Saya tidak mengatakan mewakili rakyat, tetapi paling tidak saya punya polling yang diikuti 130 ribu votes. Dan itu a big number, bukan small number, kan begitu. Dalam teori statistik, kalau seandainya N-nya tambah besar, maka deviasinya makin kecil. Bisa jadi itu menunjukkan realitas. Tapi kan ada
data lain yang mengatakan 66,9%. Itu saya udah kritik beberapa hal. Boleh kan mengkritik. Pertama, N-nya cuma 1.200, 1.300 dan Anda mengatakan mewakili isu nasional. Kedua, database-nya dari database Anda sendiri sehingga bias juga dengan institusi Anda karena itu orang-orang yang pernah Anda wawancarai tatap muka. Dan kemudian rumusan pertanyaannya juga itu justru terlalu strong sehingga akan memunculkan reaksi untuk mengatakan sebaliknya. Kemudian pilihan jawabannya juga tidak imbang antara yang positif dan negatif kan. Terbuka kita. Sama seperti tingkat approval Prabowo yang katanya 80% atau 81%. Setelah kita lihat enggak 81% bro. 59% saja. Karena 22% kata cukup itu dimasukkan. Dan itu tidak fair. Karena ada kata-kata sangat puas, puas, cukup. Kemudian tidak puas, sangat tidak puas. Lah harusnya kata cukup itu netral, 0. Jangan dimasukkan ke dalam puas atau sangat puas. Puas dan sangat puas saja kan. Jangan kata-kata cukup. Tapi kata cukup yang 22% itu dimasukkan sehingga rating approval jadi 59%. Nah ini kan gak fair. Jadi 81%. Jadi rating approval Prabowo itu cuma 59% berdasarkan survei IPO terakhir itu sesungguhnya. Bukan 80%. Itulah. Karena kenapa? Karena ada satu komponen 22% kata cukup itu dimasukkan sebagai yang positif. Padahal harusnya itu netral. Gitu. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Oke. Coba kita bacakan ya. Jangan marah ya. Caneagu Partai Nasdem just info. Ya justru itu aneh. Padahal Nasdem kan tidak mendukung Prabowo dan tidak masuk dalam pemerintahan. Tetapi apakah she is a double agent? We don't know exactly. Ya. Kemudian Assalamualaikum Abang Refli, sehat selalu, semakin keren dan cerdas. Lebih seru seandainya Gus Nur dihadirkan di podcast Bung Refli. Waduh, janganlah, kasihan dia. Nanti salah slip of tongue lagi dan tiba-tiba masuk penjara lagi. Tapi ya kalau dia mau ya nggak ada masalah. Tapi pernah saya mau interview dia bilang nanti dulu lah ya waktu baru bebas. Assalamualaikum. Kemudian mendidik rakyat untuk jadi zombie. Bu Irma sebagai anggota DPR kenapa diam saja ketika Bapak Jokowi dan Paman Usman nyata tidak taat kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Irma mencoreng Partai Nasdem. Cakep jawaban Ibu Tia. Ibu Tia itu apa? Ibu Tifa, maka bukan Ibu Tia. Paris hadir bro. Masalahnya sederhana. Yang membuat rumit kan Jokowi. Iyalah. Orang dia tidak mau menunjukkan ijazahnya. Kan kalau ijazah dia tunjukkan case close. Tapi kalau ijazahnya benar-benar asli. Tapi kalau ijazahnya tidak asli, ya tidak akan case close. Ya kan? Case close itu adalah kalau dokumennya asli. Kemudian Irma aneh tapi nyata. Anggota DPR kok seperti itu, sudah tidak enak makan uang rakyat. Oke. Irma aneh tapi nyata. Anggota DPR kok seperti itu, sudah enak makan uang rakyat. Akibat ketidakjujuran seseorang, negara jadi carut marut. Kemudian jangan ngatain ya. Kemudian DPR susupan, Demokrat waspada, banyak member susupan. Maksudnya apa? Member susupan, banyak member susupan. Kalau boleh tahu apa agama Ibu Irma itu ya muslimah lah, dia kan seorang muslim dia. Apa lagi ya, seharusnya orang Sumsel jangan pilih lagi orang seperti Irma C karena dia nggak berkualitas, cuma bisa membela yang suka berbohong. Berani ngundang Joshua, ya beranilah. Hai Joshua Sinambela ya, kasih dong yang ini Rismond sudah oke untuk dipertemukan di RH Channel.
saya tidak tahu nomor Joshua Sinambela, tapi kalau ada yang tahu atau Joshua sendiri mendengar, tolong hubungin RH Channel dan atau hubungi Rismond untuk ketemu di RH Channel. Nanti akan bertemu, ini sendiri, akan jalan sendiri ya undangan ini. Jadi kalau mau di RH Channel ya lihat saja di di about tentang itu kan ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Dan jadi nanti silakan kalau seandainya betul mau berdebat akademik dengan Rismond. Tidak perlu menyerang pribadi ya, tidak perlu mempermasalahkan ijazah Rismond dan lain sebagainya. Tetapi coba berdebat mengenai dokumen yang bernama ijazah itu, apakah versi Anda benar-benar asli, sebaliknya versi Rismond benar-benar palsu. Nanti kita lihat dua-duanya, saya berjanji pasti akan memberikan kesempatan yang sama kepada dua belah pihak. Bila perlu kita kasih waktu, sebagaimana saya mempertemukan PLN dan Ethos Indonesia, dan saya katakan scoring 1-1. Pertama, Ethos tidak mampu menjelaskan karena yang penelitinya tidak datang, hanya direktur eksekutif yang tidak paham. Tapi kemudian pada round berikutnya PLN-nya yang kalah debat karena tidak mampu menjawab apa yang disampaikan Ethos. Nah, itu nanti kita akan lihat ya. Silakan dikasih waktu untuk masing-masing presentasi dan crossfire setelah itu, kan begitu. Oke, jadi gini, sobat saudara sekalian. Kalau kita mau mencari kebenaran, maka apapun kebenaran itu kita terima. Tapi kebenaran itu bukan pengumuman Bareskrim. Bareskrim not adequate, tidak memadai untuk dipegang sebagai sebuah kebenaran. Yang ada adalah aroma untuk melindungi, kan terlihat ya. Jadi kebenaran itu bisa menggetarkan hati dan sanubari. Karena itu belum ada kebenaran yang muncul soal ijazah ini. Karena itu saya setuju yang mengatakan saya neither nor, either or. Jadi 50-50 masih. Saya 50-50 misalnya. Saya mengatakan orang lain ya 50-50. Kemudian Bu Irma tidak mengayomi rakyat, bicara attitude tidak beretika, memalukan. Perempuan bicara kasar, menyerang orang yang mempertanyakan ijazah, gak pantas jadi wakil rakyat. Dari dulu wanita itu memang berbaperan. Aku simak terus wanita itu dari LC dulu sampai sekarang. Gak sadar-sadar harusnya Bung Rocky lawannya. Jadi ya itulah cara dia untuk on fire kan. Memang kadang-kadang dalam tanda kutip nakal itu yang namanya televisi dan media sosial ini. Yang dicari itu orang yang ngomongnya nggak karu-karuan. Ya Irma salah satunya. Biar orang berkelahi, orang gontok-gontokan. Tapi saya notice ini kalau orang-orang tertentu yang tidak mau berdebat, yang tidak mau bicara substansi, lebih baik kita hindari saja. Saya catat, waduh kemarin ada lawyer, belum apa-apa, ribut, mau kelahi dan lain sebagainya. Ini apa-apaan? Oke ya. Kemudian Asbun yang penting ngotot, ciri khas ternak mukidi ya. Kemudian buat saudara sebangsa dan setanah air banyak-banyaklah beristighfar karena anggota DPR itu kita juga yang memilih. Meski sebagian mereka nggak punya keberpihakan ya, tapi tidak ada salahnya kita mengkritik dia karena dia anggota DPR kan. Kemudian lagi ya, Ibu Irma stop menyerang Rosyro dan kawan-kawan. Kami rakyat sudah tahu Ibu di barisan pembohong, pendusta, penipu rakyat. Oke, ya banyak lah ya, silakan dibaca ya. Tetapi intinya adalah poinnya adalah anggota DPR harusnya membela rakyat. Terutama rakyat yang mau dikriminalisasi. Lah, ini malah mendorong, menangkap dan menahan rakyat. Kalau kita bicara tentang hal yang benar, ya sedih kalau kualitas anggota DPR seperti ini. Tapi kalau kita bicara
kadang-kadang anggota DPR tidak paham kalau dirinya adalah mewakili rakyat. Yang dia paham adalah dia pendebat. Itu susah. Kalau begitu enak dong jadi pendebat, kemudian yang dibiayai oleh rakyat, ya. Rakyat membiayai, dia hidup enak, terima ratusan juta per bulan, tetapi kemudian dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat, yaitu menjalankan aspirasi atau menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Yang ada adalah aspirasi rakyat malah ditimpe. Kan kalau kita bicara tentang ijazah palsu ini kan aspirasi rakyat adalah pengen mengetahui secara genuine ijazah palsu Jokowi. Nggak ada wakil rakyat yang kemudian tergerak untuk mengatakan ini. Coba bayangkan dari partai-partai baik yang partai sokol partai pemerintah maupun bukan partai pemerintah. Nah yang bukan partai pemerintah yang asli itu ya cuman PDIP. Tapi PDIP kan punya handicap karena dia pendukung Jokowi. Ya sudah, mau diapain lagi? Semua sudah masuk kolam sekarang. Karena itu minimal jangan ditimpe orang yang ingin menyuarakan pendapat masyarakat itu. Tidak ada kaitannya dengan benci dan tidak benci. Ngapain kita bicara benci dan tidak benci? Orang jabatan atau kemudian kemungkinan dari Prabowo saja kita tolak misalnya. Ya saya pribadi minimalnya sudah declare akan menolak apapun jabatan. Hari ini saya diundang oleh seorang teman yang membuka lembaga think tank pemerintahnya kayaknya. Tapi karena kelihatannya aroma dekat dengan kekuasaan, ya saya nggak datang jadinya. Tapi apakah Anda mau datang kalau seandainya dimintai pendapat? Ya maulah. Kalau dimintai pendapat, masa kita sebagai warga negara tidak mau? Mau kita. Cuma kalau cuma dimintai datang, hadir, mengendorse, dan kita nggak ngapa-ngapain, ya saya kira nggak perlu juga. Jadi kalau dimintai pendapat, wah Refli diundang Prabowo untuk minta pendapat. Prabowo mau minta pendapat, apa keberatan Anda terhadap pemerintahan Prabowo? Mau saya. Ya kan? Tetapi kalau ditawari jabatan, saya tidak mau. Kenapa? Bukan saya sombong. Karena saya sudah declare bahwa saya tidak akan meminta jabatan apapun sampai 2029. Tidak akan menerima. Nanti ada orang mengatakan, wah siapa yang mau nawarin Anda? Gak ada yang nawarin saya. Tapi saya gak buruk-buruk amat juga untuk memangku jabatan di pemerintahan apapun. Rasanya masih bisa bersaing lah dengan orang-orang di sekitar pemerintahannya Presiden Prabowo. Tapi pilihannya kita ingin tetap membersamai masyarakat sebagai civil society. Kan clear posisinya. Dan sebagai civil society gak digaji oleh rakyat. Tidak makan uang negara. Ya kan? Bahkan resikonya diadukan, ditahan, ditangkap, ya kan? Dikriminalisasi. Tetapi itulah ya perjuangan kita rakyat untuk membuat negara ini tetap berakal sehat atau tetap waras. Dan saya berharap bahwa Prabowo adalah presiden yang waras. Presiden yang tidak memenjarakan orang-orang yang kritis, orang-orang yang berbeda pendapat. Begitu sobat era sekalian. Tetapi kalau sebaliknya ya sudah, berarti kita kecewa lagi, siap-siap kecewa lagi. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.